Ini orang mental memang pengkhianat gitu loh. Iya. Kalimat yang paling pas ini pengkhianat. Semua pemain batubara hari ini menjadi orang terkaya Indonesia. Betul. Anda sebut siapa? Balik lagi kalau tidak ada Menteri Keuangan yang namanya Purbaya Yuda Sadewa, ini semua tidak terbuka. Mendesain keuangan kita ini tidak boleh pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh bagus. Tidak boleh pajak ekspor itu bayar di belakang. Dia udah puluhan tahun dia menikmati kok. Halo sahabat pemuda Indonesia, kita kembali lagi di podcast Rumah Pemuda. Saya Dickson Ringo. Kali ini lagi-lagi kita bersama senior kita Bang Kisman Latuma Kulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bang Kisman, malam ini kita mau ngobrol soal apa nih Bang? Iya, restitusi batubara. Batubara, oke. Apa cerita tentang batubara ini Bang? Ya inilah, kalau saja tidak ada Menteri Keuangan Purbaya, kita tidak tahu Oke. bahwa selama ini negara mensubsidi pemain batubara itu sebesar 25 triliun per tahun. Per tahun, iya. Melalui restitusi. Batubara dapat restitusi 25 triliun. Wah, ini kejahatan luar biasa. Tidak pernah investasi, tidak pernah cuma garuk doang, tidak pernah investasi model sawit, tidak pernah investasi seperti perkebunan, tinggal garuk doang, itu pun izin dibawa ke bank. Iya. Setelah itu bank kasih Uang. pinjaman untuk beli alat, tinggal garuk doang. Kadang bank ditipu juga. Iya. Kebutuhannya paling 100, minta kreditnya 300 gitu. Masih juga dapat restitusi. 1 tahun 25 triliun. Waduh. 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemain batubara, Menteri Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai, termasuk Pak Jokowi, ini selewengkan 250 triliun. Jadi 25 triliun per tahun kali 10 tahun. Maka 250 triliun. Ini kan gila. Itu hampir seperempat APBN itu Bang. Tiap tahun. APBN kita sekarang mungkin kurang lebih 3.000 ya. 3.000 lebih lah. Iya, Hampir 3.500. sekian, nah. 3.500. Tapi dulu kan. Jadi ini orang mental memang pengkhianat gitu loh. Iya. Kalimat yang paling pas ini pengkhianat. Gimana mungkin itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau besok ini dikenakan bea ekspor, maka ya ada 2 hal yang harus dikenakan. Minimal dia antara range 5-10%. Bukan 1-5%. Iya. 5 sampai dengan 10%. Ini orang tidak investasi. Apa Betul. investasi orang batubara itu apa investasi? Ya kayak nyangkul aja kan. Tinggal itu, Bang. nyangkul doang kok. Iya. Jadi biaya ekspornya tuh harus kena 5-10%. Variasi di level itu. Terendah 5, tertinggi 10. 10%. Tuh. Ya. Yang kedua, bayar di depan. Oke. Bayar di depan. Bayar di depan. Terserah mau cari duit dari mana. Kalau tidak ya minggir. Orang lain yang kerja. Betul Bang. Jangan bayar depan supaya produksi tahunan itu udah jelas. Negara dapat royalti dan bea ekspor itu bayar di depan. Orang tinggal garuk kok. Iya, tinggal cangkul aja. Semua pemain batubara hari ini menjadi orang terkaya Indonesia. Betul. Anda sebut siapa? Coba abang Sebut siapa? Haji Isam, Iya, Adaro, betul. Boy Thohir, Iya. Erick Thohir, Sandi Uno, dan Edward Suryajaya. Iya. Atau Bakri, Iya. yang hari ini bergeser mayoritasnya punya Salim. Iya. Atau yang lain. Semua orang kaya,
Orang batu bara itu orang kaya gitu loh. Karena nggak perlu modal tadi Bang ya. Ini manusia model apa gitu loh. Iya, iya, iya. Anda ini kok udah dikasih kaya masih juga. Tapi ya itu regulasi yang dibuat. Kalau balik lagi, kalau tidak ada Menteri Keuangan yang namanya Purbaya Yuda Sadewa, ini semua tidak terbuka. Iya, iya, iya. Semua tidak terbuka. Sebelumnya ada uang Kementerian Keuangan sekitar 260 triliun di bank-bank pemerintah. Iya. Dari mana sumber uang ini? Selama ini kita tidak tahu. Betul, betul. Apakah uang ini selisih bunga? Iya. Atau dari mana? Dan dimanfaatkan untuk apa? Iya. Kita tidak tahu. Tapi bersyukurlah, di sisi itu kita bersyukur Presiden buat terobosan besar. Mitos yang di kita bahwa Menteri Sri Mulyani tidak bisa diganti, Iya. itu tidak, dan buktinya diganti dengan ya menteri yang membuat kita punya harapan dalam berbangsa dan bernegara, Betul. yaitu Purbaya. Dia tertibkan, pelan-pelan dia tertibkan bea cukai, Iya. pelan-pelan dia tertibkan pajak, Iya. pelan-pelan semua dia pelan-pelan ditertibkan. Ya mungkin besok-besok masih ada lagi yang kayak begini lagi. Iya, iya. Bahwa ya ini bukan saja korupsi. Ini bukan saja KKN. Ini kejahatan kepada negara. Ya saya tidak akan pernah berhenti bilang ini subversif. Sehingga ada orang yang mau mendesain keuangan kita ini tidak boleh pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh bagus. Iya, iya, iya. Pertumbuhan ekonomi didesain cuma bertahan di 4-5%. Bersamaan dengan itu terjadi kebocoran besar-besaran yang dibilang oleh Pak Sapri Samsudin dengan uninvoicing. Iya. Uninvoicing itu dia bayar kepada negara tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung. 13.500 triliun. 800 miliar dengan kurs sekarang ini nilainya 13.500 triliun. Bukan angka yang kecil gitu lah. Karena 800 miliar. Inilah para kejahatan itu. Tidak melaporkan produksi sesuai dengan yang sebenarnya. Ya kalau bahasa Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan ya kebocoran. Kebocoran, ya. Bocoran itu tiap tahun sekitar 5 sampai 7 triliun. Kalau tidak salah Pak Prabowo waktu kampanye Pilpres tahun 2009 apa 2014? 2014. Iya, yang mengatakan kebocoran keuangan negara atau APBN kita itu Keluar hingga itu tanpa 30% gitu ya. Jadi apa ya? Kita mau bilang kita sengaja didesain dengan pertumbuhan ekonomi kita seperti ini. Iya, iya, iya. Ekonomi tidak boleh maju, Iya. tetap bertahan dan kebocoran. Bayangkan ini kita tidak akan pernah tahu ini. Iya. Kalau Menteri Keuangannya tidak berubah dari Sri Mulyani ke Purbaya Yuda Sadewa. Sehingga inilah bagian dari yang mendesain kebocoran sumber daya alam kita. Yang ilegal itu sekitar 800 miliar Iya. dalam 10-20 tahun terakhir ini. Bayangin 800 miliar itu 13.500 triliun. Iya. Angka yang besar sekali itu, Bang. Berapa tahun anggaran gitu lah. Iya. Kita sudah bisa bikin apa itu? Betul. Satu kapal induk terbaru, versi terbaru, kalau nggak salah, US Gerald Ford. Iya. Cuma 200 triliun itu. Cuma 200 triliun itu, Bos. Iya. Jadi kalau 2.000 triliun saja, Udah berapa? itu kita udah punya 10 kapal induk gitu loh. Iya. Jadi ya ini harus kita serius. Semua komponen bangsa, oke, sekarang kita balik menyelesaikan bencana alam dulu Iya. yang ada di Sumatera, sambil kita juga jangan tutup mata terhadap kejadian-kejadian ini. Betul. Sehingga bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di
Sumatera. Iya, Itu yang barangkali semua komponen bangsa bersatu. Iya. Harus bersatu melawan yang ilegal-ilegal model begini. Korupsi yang ilegal-ilegal model begini. Kita harus nyatakan kita perang. Kita harus nyatakan kita serang mereka. Kita lawan mereka dengan segala macam cara. Iya. Bahwa mereka bajingan, mereka bandit, mereka pengkhianat negara. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya menghancurkan masa depan bangsa dan negara kita. Dan itu tidak boleh kita biarkan. Iya. Semua proses hukum harus jalan. Betul. Nah, negara harus hadir untuk memperlihatkan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Proses hukum untuk semua kejahatan ini harus jalan. Iya. Pak Menteri Purbaya Dusa Dewa harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Iya. Ada unsur kesengajaan tidak? Kalau ini unsur kesengajaan, maka ada penyelewengan 250 triliun dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun. Angka yang fantastis Bang. Artinya 10 tahun belakangan ini minimal dari kasus batubara ini kebijakan yang didesain koruptif berarti menurut Abang bagaimana? Bukan bagaimana, tapi kita bacanya itu memang korupsi. Memang itu niatnya. Memang begitu, niatnya gitu. Iya. Sehingga tadinya kita mengusulkan Iya. segera rubah undang-undang minerba. Iya. Kita minta presiden rubah undang-undang minerba, polanya bagi hasil. Jadi katakanlah ekspor kita tahun ini 1 miliar ton. Iya. 1 miliar ton itu kalau kita ambil harga hari ini ada di range 100 sampai 150 dolar per ton saja. Kalau kita ambil 100, Iya. maka kita kurangi kos produksi di situ 25%. Iya. 25% itu berarti 25% dari 100 miliar. Maka kita tersisa adalah 75 miliar. 75, iya. 75 miliar itu bagi dua. Negara 50%, pengusaha 25%. Kan udah tinggal yang tersisa untung. Betul. Maka tutup mata tiap tahun Presiden Prabowo dapat dari batubara saja itu 50 miliar US dollar. Artinya lebih adil bagi negara 50 miliar itu ya kalau 1 miliar itu kan 160 triliun, 167 kali 5. Iya. Ya hampir sekitar 800 triliun udah dapat. Iya. Udah dapat itu 800 triliun. Tapi kalau tahu itu yang saat ini diberlakukan adalah pajak ekspor, maka jangan kecil dan harus bayar depan. Iya. Tidak boleh pajak ekspor itu bayar di belakang. Dia udah puluhan tahun dia menikmati kok. Betul. Udah puluhan tahun dia udah menikmati. Jangan lagi dia bicara kos apa kas. Apa? Kau udah menikmati puluhan tahun dan kau kaya hari ini. Di Republik ini karena batu bara gitu loh. Betul. Bukan karena kau bisnis lain gitu loh. Jadi nggak ada. Harus bayar di depan baru dia boleh ekspor. Kalau berapa dia mau ekspor? Kalau dia mau ekspornya setiap kapal itu harus bayar di depan dulu. Iya. Periksa tonasenya, setelah itu bayar depan baru dia boleh jalan. Kalau tidak boleh gitu. Jadi bermain di 5 sampai dengan 10%. Usul kita dari Rumah Pemuda yang menjadi suara aspirasi kaum muda itu Pak Menteri kalau 101 sampai dengan 5% kelihatan Pak Menteri main-main. Iya. Yang pas adalah 5 sampai dengan 10%. 5 sampai 10%. Baru itu berarti karena mereka udah kaya kok. Betul. Jadi tidak juga mereka rugi juga gitu loh. Ya adil mereka bagi kaya negara, dan kan? mereka kekayaan itu udah dipakai untuk investasi di tempat lain gitu loh. Betul. Di bidang-bidang lain gitu loh. Iya. Jadi itu yang membuat kita harus bilang bahwa supaya Pak Purbaya juga tidak dicurigai main mata. Mendingan main di 5 sampai dengan 10%. Kalau itu maka hasilnya
signifikan untuk pendapatan negara. Artinya itu yang ke depan, Bang. Iya. Tapi yang berlalu kemarin apakah tidak perlu ada tindakan apapun? Nah, ini harus ada proses hukum di situ. Iya, iya. Tinggal kejaksaan lihat, kalau ini pidana maka proses hukum dan itu harus kembalikan. Tidak ada cerita gitu. Sebab 10 tahun kebelakangan ini kan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Parah gitu loh. Itu yang kita harus bilang bahwa ya itu juga berakibat pada perlunya pemerintah, presiden melakukan moratorium dulu atas pelepasan kawasan hutan Iya. untuk kepentingan penambangan. Karena harus dievaluasi, harus dilihat dampaknya terhadap kerusakan lingkungan perlu kita pertimbangkan. Iya. Dan keseriusan dia untuk melakukan reforestation. Iya, iya. Kalau toh itu biayanya dibayar kepada kehutanan, maka kehutanan melaksanakan atau tidak reforestation itu. Iya. Supaya keseimbangan ekosistem jangan sampai terganggu model ini. Betul. Ada pulau di Maluku Utara atau di di mana? Maluku Utara, di Pulau Pau itu Oke. 95% satu pulau itu menjadi iup. Ini berarti rumah masyarakat, Iya, iya, iya. lahan masyarakat, kebun masyarakat itu iup. Iup. Kerusakan apa lagi yang mau didapat kelak gitu. Kalau nggak salah yang punya iup itu Santi Baramuli, anggota DPR dari kalau tidak salah. Iya, iya. Nanti kita cek lagi. Iya. Anggota DPR dari fraksi PDIP. Ada juga Kalau kalau tidak tidak salah, salah Pulau Obi, Bang. Iya, tapi yang di Pulau Pau itu yang parah. Pulau Pau, yang ya? parah ini Pulau Pau. Santi Baramuli, Ferdinand, dan Arif. Oke. Ini yang punya izin iup di atas Pulau Pau ini. Pak Presiden, ini pulau 95% sudah menjadi iup. Dan sebelumnya adalah hutan lindung. Iya. Tapi dirubah. Sebelumnya hutan lindung tapi dirubah atas nama hutan kemasyarakatan jadi menjadi iup tambang. Nah, ada dugaan kuat, ada kekuatan Jenderal Bintang 4 di balik dugaan kuat Jenderal Bintang 4 ada di balik. Kalau seperti itu kan lagi-lagi akhirnya rakyat yang jadi korban. Ya korban Bang. gitu loh. Iya. Di balik iup ini gitu loh. Iya. Sehingga ya saya mendengar dugaannya pemiliknya adalah Santi Baramuli. Oke. 3 itu, Santi Baramuli, Ferdinand dan Arif kalau tidak salah. Nah, di belakang ini kekuatan besar di belakang ini kalau tidak salah Jenderal Bintang 4 gitu lah. Kan banyak kasus begitu, Bang. Akhirnya kan masyarakat tak berdaya. Negara pun maju mundur untuk memproses atau menegakkan hukum. Apa yang mesti dilakukan? Apakah kita harus menyerukan kepada rakyat untuk melakukan konsolidasi dan perlawanan supaya negara ini merasa tertekan dan berani mengambil tindakan? Ya, pembelajaran bencana Sumatera ini cukup jadi pelajaran berharga bagi kita bahwa tata kelola model ini tidak benar. Iya. Perlu dievaluasi lagi iup yang nyata-nyata melebihi kapasitas daripada daya dukung lahan. Seperti Pulau Pau itu. Iya, iya. Dan 95% adalah iup. Diduga pemiliknya itu adalah Santi Baramuli dan Ferdinand. Diduga Ferdinand dan diduga Arif. Itu. Nah, kalau sudah kayak begini tidak ada yang tidak beres. Iya, iya, iya. Maka hanya bisa kayak begini, apalagi ini pernah dicabut izinnya. Oh. Karena hutan lindung. Iya, iya. Tapi dalam perjalanan dihidupkan lagi. Iya, iya. Gitulah. Karena hutan lindung ini kekuatan besar. Diduga ada Jenderal Bintang 4 yang menjadi backing di belakangnya gitulah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga kerusakan lingkungan tidak pernah terjadi lagi. Ya, perlu dievaluasi ulang. Jangan sampai, nah itu juga termasuk juga ekspornya. Ekspor nikel juga dilarang. Tapi ada 5 di Cina tuh ada data bea cukai. Ya, 5,3 juta ton. Lucunya data kita tidak ada ekspor. Itulah tapi yang dibilang data impor di Singapura dan Cina ada ekspor. Itulah yang impor. dibilang oleh Pak Sapri Samsudin ilegal. Iya, 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 iya.
keluarnya suka-suka hati. Nah itu yang menjadi menarik Bang. Presiden Prabowo dan Menhan Jenderal Sapri Samsudin mengetahui kalau data di Indonesia kan gak ada ekspor tuh. Tapi di Singapura dan Cina tercatat ada impor nikel dari Indonesia. Bajingan. Bajingan, hanya bea cukai bajingan Iya. yang tidak mau mencatat itu. Nah, itu kan semakin membenarkan bahwa Atau sengaja bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan yang nah itu maksud saya Bang. pelabuhan model IMIP dan IUP ini. Iya, IMIP dan IWIP. iya IWIP. Weda. Indonesian Weda Industrial Park. Iya. Itu yang begini ini yang gampang Iya, keluar. iya. Karena tidak ada pengawasan di sana. Betul. Masuk pesawat langsung menuju Singapura atau Cina selesai. Belum lagi barang-barang yang dibawa yang bernilai tinggi tapi Iya. cukup dibawa dengan karung, Betul. cukup dibawa dengan apa, tapi Misalnya nilainya mineral bisa tanah ratusan jarang miliar itu, Bang, sampai ya? dengan ini, gitu. Iya, Sampai dengan triliunan. Iya, Nah, itu yang barangkali ke depan kita harus evaluasi betul. Satu lagi yang perlu kita ini, apa dasar Sinarmas melalui Asian Pulp and Paper mendapat privilege sebagai bandara khusus di Pelalawan. Pelalawan. Kampung saya loh itu Bang. Apa Sinarmas apa Iya, apa iya. gitu loh. Iya. Ini Kementerian Perhubungan perlu menjelaskan Betul. kelebihan Sinarmas apa. Iya. Dia kemarin terlibat dalam walaupun dibebaskan ya, Iya. tapi terlibat dalam kebakaran hutan yang gila-gilaan tuh. Iya. Tapi di pengadilan dibebaskan dan terjadi skandal besar-besaran kan gitu loh. Itu yang jadi masalah di kita itu Bang. Kenapa negara itu lemah sekali kalau berhadapan dengan pengusaha, dengan konglomerat ini. Ini ya kita harus bilang karena tidak ada kejelasan, maka itulah ilegal dan penyelewengan. Iya. Hanya kalau pengawasan tuh pasti bakal ada legal. Tapi kalau tidak diawasi maka berpotensi terjadi ilegal. Maka di Morowali, di Weda dan di Pelalawan punya Sinarmas ini diduga ilegalnya sangat besar. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Pak Saprin ini. Iya, 3 bandara Dugaan ini. kita nih ada di tiga bandara ini. Masuk keluar tanpa ada pengawasan, termasuk di pelabuhannya. Iya. Dia punya bandara tapi dia juga punya pelabuhan juga. Bandara besar aja seperti Soekarno-Hatta, Juanda bisa jebol Bang. Nah gitu loh. Jadi kita jadi pembelajaran buat ini ke depan bahwa yang kayak begini harus kita buka, kita kasih hormat dan dukungan kepada Pak Purbaya. Iya. Ini tidak cukup untuk dibuka, tapi diproses. Iya. Diproses pelanggarannya di mana? Iya. Sehingga publik beras tahu itu. Barangkali itu yang paling penting, Dinda. Baik, Bang Gisman, menarik topik kita kali ini. Oke. Saya kira demikian diskusi kita malam hari ini. Salam Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.